Selamat sore Pak Bembi, selamat sore teman-teman. Salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Riana Rahmalia Putri dengan NIM 211930754, Anissa Rahmawati dengan NIM 211930782, saya sendiri Brigita Setroesenia dengan NIM 211930796, dan Afrizal Taufik Ardianto dengan NIM 211930802 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang work design. Baik, perkenalkan nama saya Riana Rahmalia Putri, nomor mahasiswa 30754. Saya akan menjelaskan mengenai desain pekerjaan mempengaruhi keseimbangan kerja dan keluarga. Upaya mendesain ulang mungkin membutuhkan individu untuk bekerja dengan karyawan lain dalam upaya tim daripada bekerja sendiri dalam tugas. Tren kontemporer dalam organisasi adalah mendesain ulang pekerjaan yang mengharuskan individu untuk bekerja sama kelompok. Berbeda dengan desain ulang desain pekerjaan mengacu pada contoh pertama, di mana manajemen menciptakan pekerjaan dengan menentukan tugas dan tanggung jawabnya. Tetapi dengan berlalunya waktu dan pengembangan alat yaitu proses baru, ekspektasi manajemen untuk pekerjaan itu berubah, yaitu akan didesain ulang. Anggota perusahaan dari Deloitte Touch dan Tohmatsu menerapkan suatu program dengan desain pekerjaan dengan aspek-aspek yang fleksibel. Seperti yang pertama, pengurangan jam kerja, yaitu karyawan dapat memanfaatkan paruh waktu dan pengaturan pembagian pekerjaan. Berbagi pekerjaan terjadi ketika dua individu berbagi tanggung jawab pada suatu posisi. Yang kedua, beban kerja yang berkurang. Individu tingkat senior yang berkinerja tinggi mengurangi jadwal untuk periode tertentu untuk mengejar gelar yang lebih tinggi, merawat bayi yang baru lahir, atau orang tua yang sakit, dan sejenisnya. Yang ketiga, waktu yang fleksibel. Profesional penuh waktu diizinkan untuk merancang jadwal kerja mereka agar sesuai dengan kebutuhan khusus mereka. Biasanya termasuk variasi dalam waktu mulai dan waktu berakhir atau dalam jumlah jam kerja per hari. Yang keempat, telecommuting, yaitu profesional penuh waktu dapat memilih untuk bekerja dari rumah selama sebagian minggu atau lebih dari 50% untuk mengakomodasi kebutuhan keluarga atau pribadi. Yang kelima, cuti yang diperpanjang, yaitu karyawan yang menginginkan waktu istirahat untuk keluarga, misalnya untuk membesarkan anak atau untuk merawat orang tua yang sudah lanjut usia. Dan alasan pribadi lainnya dapat mengajukan cuti hingga 5 tahun ke depan durasinya. Selama periode ini, mereka tidak menerima bayaran atau tunjangan, tetapi mereka juga dapat tetap terhubung melalui pendampingan proyek, ad hoc singkat, dan peluang pelatihan. Selanjutnya, pada subbab merancang pekerjaan untuk meningkatkan kualitas kehidupan kerja. Penerapan konsep QWL atau Quality Work Life yang mengacu ada filosofi manajemen yang meningkatkan martabat semua pekerja, promosi perubahan budaya pada perusahaan, dan peningkatan kesejahteraan secara fisik dan emosional karyawan, seperti peluang untuk pertumbuhan dan perkembangan. Di beberapa organisasi, program QWL ini dimaksudkan untuk meningkatkan kepercayaan, produktivitas, keterlibatan retensi, dan pemecahan masalah untuk meningkatkan kepuasan pekerja dan efektivitas organisasi. Dengan demikian, konsep dan penerapan QWL ini bersifat luas dan melibatkan lebih dari sekedar pekerjaan, tetapi pekerjaan yang dilakukan seseorang adalah sumber kepuasan yang terpenting. Selanjutnya yaitu keseimbangan pekerjaan atau keluarga dan desain pekerjaan. Beberapa organisasi mencoba memenuhi kebutuhan karyawan yang beragam dengan cara menawarkan pengaturan kerja yang fleksibel. Contoh pengaturan kerja yang fleksibel ini yaitu yang pertama adalah pembagian kerja, atau bisa disebut juga dengan berbagi pekerjaan. Pengertiannya yaitu pengaturan kerja di mana dua atau lebih karyawan membagi tanggung jawab pekerjaan, jam kerja, gaji, dan tunjangan di antara diri mereka. Beberapa langkah penting untuk keberhasilan program ini adalah termasuk mengidentifikasi pekerjaan yang dapat dibagi, memahami berbagi individu karyawan, gaya, dan mitra yang cocok yang memiliki kebutuhan dan keterampilan penjadwalan yang saling melengkapi. Selanjutnya adalah flex time atau waktu yang fleksibel.
Flex time ini adalah jenis pengaturan kerja fleksibel lain yang dapat dipilih oleh karyawan kapan ia harus berada di dalam kantor. Selanjutnya yang ketiga adalah telecommuting. Telecommuting ini mengacu pada pengaturan kerja yang memungkinkan karyawan untuk bekerja di tempat secara paruh waktu atau penuh, mempertahankan koneksi dan komunikasi mereka dengan kantor melalui mobile phone, laptop, SMS, pesan instan, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu konsep-konsep penting desain pekerjaan. Model konseptual didasarkan pada literatur penelitian yang muncul sejak tahun 1970-an. Model tersebut mencakup berbagai istilah dan konsep yang muncul saat ini literatur. Ketika dihubungkan bersama, konsep-konsep ini menggambarkan faktor penentu dari pekerjaan kinerja dan efektivitas organisasi. Model tersebut memperhitungkan sejumlah sumber kerumitan. Ini mengakui bahwa individu bereaksi berbeda terhadap pekerjaan. Berikut adalah bagian model konseptual, desain pekerjaan, dan pekerjaan performa. Model ini mencatat bahwa individu bereaksi berbeda terhadap suatu pekerjaan. Sementara satu orang akan memperoleh kepuasan dari suatu pekerjaan, sedangkan yang lain mungkin tidak. Terdapat kesulitan dalam menilai untung atau ruginya, atau trade-off antara kebutuhan organisasi dan individu. Sebagai contohnya, teknologi manufaktur, suatu perbedaan lingkungan mungkin akan mendiktekan manajemen untuk memakai lini perakitan, metode produksi massal, dan pekerjaan berketerampilan rendah untuk mencapai efisiensi optimal. Pekerjaan tersebut bisa saja menghasilkan ketidaktentraman yang tinggi dan ketidakpuasan pekerjaan. Barangkali biaya ini bisa dicegah dengan penyeimbangan yang sesama antara kebutuhan organisasional dan individu. Itu adalah contohnya. Selanjutnya adalah hasil dari performa pekerjaan. Yang pertama adalah hasil tujuan. Kuantitas dan kualitas output, absensi, keterlambatan, dan turnover merupakan hasil objektif yang dapat diukur secara kuantitatif. Untuk setiap pekerjaan, standar implisit atau eksplisit ada untuk setiap hasil objektif. Studi teknik industri didirikan standar untuk kuantitas harian, dan spesialis kendali mutu menetapkan batas toleransi untuk kualitas yang dapat diterima. Aspek-aspek kinerja pekerjaan ini menjelaskan karakteristik perusahaan, produk, klien, atau layanan yang menjadi tanggung jawab pemegang pekerjaan. Tetapi kinerja pekerjaan termasuk hasil lainnya. Baik, yang selanjutnya adalah hasil perilaku. Baik, yang kedua yaitu hasil perilaku pribadi. Pemegang pekerjaan bertanggung jawab terhadap pekerjaan itu sendiri. Dia bertanggung jawab dengan menghadiri secara teratur atau selalu absen, dengan tetap bekerja atau dengan berhenti. Apalagi terkait fisiologis dan kesehatan, masalah bisa terjadi dengan konsekuensi dari prestasi kerja. Stres yang terkait dengan kinerja pekerjaan dapat berkontribusi pada gangguan fisik dan mental. Kecelakaan dan yang terkait pekerjaan, penyakit juga bisa terjadi. Selanjutnya yaitu hasil intrinsik dan ekstrinsik. Hasil pekerjaan mencakup hasil kerja intrinsik dan ekstrinsik. Perbedaan antara hasil dalam intrinsik dan ekstrinsik penting untuk memahami reaksi orang terhadap pekerjaan mereka. Penjelasannya pertama yaitu hasil intrinsik adalah suatu objek atau peristiwa yang mengikuti dari upaya pekerja sendiri dan tidak membutuhkan keterlibatan orang lain. Lebih sederhananya, ini adalah hasil yang jelas terkait dengan tindakan di pihak pekerja. Desain pekerjaan kontemporer teori mendefinisikan motivasi intrinsik dalam hal pemberdayaan karyawan untuk mencapai hasil dari penerapan kemampuan dan bakat individu. Yang kedua yaitu penjelasan dari hasil ekstrinsik. Bagaimanapun adalah objek atau peristiwa yang mengikuti dari pekerja sendiri, upaya terkait dengan faktor lain atau orang yang tidak terlibat langsung dalam pekerjaan itu sendiri. Gaji, kondisi kerja, rekan kerja, dan bahkan pengawasan adalah objek di tempat kerja yang berpotensi merupakan hasil pekerjaan, tetapi bukan merupakan bagian fundamental dari pekerjaan. Berurusan dengan orang lain dan interaksi pertemanan adalah sumber hasil dari hasil ekstrinsik. Kemudian yang selanjutnya yaitu hasil kepuasan kerja.
Kemudian yang selanjutnya adalah hasil kepuasan kerja. Hasil kepuasan kerja tergantung pada tingkat hasil intrinsik dan ekstrinsik, serta cara kerja pemegang pekerjaan melihat hasil tersebut. Hasil ini memiliki nilai yang berbeda untuk orang yang berbeda. Bagi sebagian orang, pekerjaan yang bertanggung jawab dan menantang mungkin memiliki nilai netral atau bahkan negatif tergantung pada pendidikan mereka dan pengalaman sebelumnya dengan pekerjaan yang memberikan hasil intrinsik. Bagi orang lain, hasil pekerjaan tersebut mungkin memiliki nilai positif yang tinggi. Orang berbeda dalam pentingnya mereka melampirkan pada hasil pekerjaan. Perbedaan itu sendiri akan menjelaskan perbedaannya tingkat kepuasan kerja untuk tugas pekerjaan yang sama. Saya Anissa akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya disampaikan oleh teman saya. Merancang rentang pekerjaan, rotasi pekerjaan dan perluasan pekerjaan. Era lama efisiensi pekerjaan ada pekerjaan yang terbatas, pekerjaan yang rata, rutinitas yang berulang. Akibat yang ditimbulkan, ketidakpuasan kerja, turnover karyawan, absensi tinggi, kejenuhan bekerja. Era baru ada job rotation dan job enlargement. Rotasi pekerjaan, tanggung jawab yang diberikan kepada karyawan untuk dapat menyelesaikan pekerjaan yang berbeda dengan tujuan mengurangi kejenuhan dan meningkatkan motivasi. Praktik ini melibatkan pergantian manajer dan non-manajer dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain. Dengan demikian, individu diharapkan dapat menyelesaikan lebih banyak aktivitas pekerjaan karena pekerjaannya masing-masing mencakup tugas yang berbeda. Rotasi pekerjaan melibatkan peningkatan kisaran pekerjaan dan persepsi variasi dalam konten pekerjaan. Rotasi pekerjaan tidak mengubah karakteristik dasar dari pekerjaan yang ditugaskan. Perluasan pekerjaan. Teori hasil studi Walker dan Guest mendapati bahwa karyawan tidak puas dengan tugas atau pekerjaan khusus yang bersifat statis dan menemukan hubungan positif antara ragam tugas atau pekerjaan terhadap tingkat kepuasan kerja. Temuan penelitian ini memberikan dukungan awal untuk motivasi teori yang memprediksi bahwa peningkatan jangkauan pekerjaan akan meningkatkan kepuasan kerja dan lainnya hasil pengerjaan yang objektif. Strategi perluasan pekerjaan berfokus pada membagi bekerja itu adalah bentuk despecialization atau meningkatkan jumlah tugas yang dilakukan oleh karyawan. Implikasinya dengan perluasan pekerjaan yang akan mengarah pada peningkatan hasil kinerja lainnya. Merancang dalam pekerjaan. Teori yang digunakan adalah teori dua faktor motivasi Hertzberg. Ialah faktor-faktor yang memenuhi kebutuhan pertumbuhan psikologis karyawan, diantaranya tanggung jawab, tantangan pekerjaan, dan hasil kerja. Penerapan teorinya disebut pengayaan pekerjaan. Pelaksanaan pengayaan pekerjaan diwujudkan melalui perubahan langsung pada kedalaman pekerjaan. Manajer dapat memberi karyawan kesempatan lebih besar untuk melaksanakan kebijaksanaan dengan melihat perubahan berikut. 1. Umpan balik langsung. Evaluasi kinerja harus tepat waktu dan langsung. 2. Pembelajaran baru. Pekerjaan baik memungkinkan orang merasa bahwa mereka sedang bertumbuh. Semua pekerjaan harus diberikan kesempatan untuk belajar. 3. Penjadwalan. Orang harus dapat menjadwalkan beberapa bagian dari pekerjaan mereka sendiri. 4. Keunikan. Setiap pekerjaan harus memiliki kualitas atau fitur unik. 5. Kontrol atau sumber daya. Individu harus memiliki kendali atas tugas pekerjaan mereka. 6. Akuntabilitas pribadi. Orang harus diberi kesempatan untuk menjadi akuntabel atau mampu untuk pekerjaan itu. Pendekatan teori baru model karakteristik pekerjaan Heckman, Oldham, Johnson, dan Purdy membuat desain pekerjaan dengan menggabungkan job enlargement dan job enrichment. Teori model karakteristik pekerjaan menjelaskan hubungan karakteristik pekerjaan tertentu, keadaan psikologis seperti motivasi, kinerja, dan kepuasan. Hasil atau capaian pekerjaan yaitu kesejahteraan dan stabilitas keluarga. Kebutuhan bertumbuh. Manajer dapat membuat teori tersebut menjadi dimensi inti dalam pekerjaan meliputi penggabungan unsur-unsur pekerjaan, penetapan modul bekerja, pemilihan metode bekerja, tingkat pengukuran kinerja karyawan, peluang memberikan tanggapan. Masalah yang timbul dari desain pekerjaan adalah waktu dan biaya yang mahal, respon karyawan yang rendah terhadap peluang, tingkat kepuasan kerja yang sulit diukur, reaksi dari serikat buruh, tantangan pada awal penerapan. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Afrizal Taufik Ardianto, nomor mahasiswa 30802. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Desain pekerjaan dan tim. Pengembangan penelitian individu dengan tujuan beragam dan kegiatan umum yang terjadi di perusahaan. Meningkatkan motivasi anggota untuk mencapai efektivitas kerjasama, produktivitas, dan kesuksesan tim kerja yang telah dibentuk. Penerapan desain pekerja dan tim, Heckman dan rekan, dengan gambar model karakteristik pekerjaan yaitu 1. Manajemen diri. Konsep ini mirip dengan otonomi di tingkat pekerjaan individu dan mengacu pada kemampuan tim untuk menetapkan tujuannya sendiri.
mengordinasikan aktivitasnya sendiri, dan menyelesaikan konflik internalnya sendiri. 2. Partisipasi. Masalah ini mengacu pada sejauh mana semua anggota tim berada didorong dan diizinkan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. 3. Variasi tugas. Konsep ini adalah sejauh mana anggota tim diberi kesempatan untuk melakukan berbagai tugas sehingga memungkinkan anggota untuk menggunakan keterampilan yang berbeda. 4. Signifikansi tugas. Istilah ini mengacu pada sejauh mana pekerjaan tim dihargai dan memiliki arti penting bagi pemangku kepentingan internal dan eksternal organisasi. 5. Identitas tugas. Konsep ini berfokus pada sejauh mana tim menyelesaikan keseluruhan dan bagian pekerjaan yang terpisah dan memiliki kendali atas sebagian besar sumber daya yang diperlukan mencapai tujuannya. Hasil kajian penerapan desain pekerjaan dan tim terhadap gambar model karakteristik pekerjaan menunjukkan hubungan yang positif dengan satu atau lebih kriteria efektivitas. Kesimpulan, desain pekerjaan dan tim memiliki fungsi atau peranan serta efektivitas tim pada perusahaan secara keseluruhan. Total manajemen kualitas dan desain pekerjaan. Kajian teori para praktisi Total Quality Management atau TQM adalah gabungan pengetahuan secara teknis dan pengetahuan manusia permasalahan yang terdapat pada variabilitas produksi dan layanan teknologi. Pemberdayaan masyarakat merupakan dasar pengambilan keputusan manajemen dalam penetapan wewenang sebagai dasar pengetahuan yang tepat. Aspek-aspek TQM meliputi job enrichment, penyediaan otonomi, desain modul kerja, gabungan pengembangan pengetahuan. Teori sosioteknikal berfokus pada hubungan teknis pekerjaan dan tuntutan sosial karyawan. TQM menekankan pada desain pekerjaan dengan pemanfaatan teknologi tepat guna pada pekerjaan. TQM dan teori sosioteknikal memiliki pendekatan yang kompatibel dalam perkembangan teknologi dan perilaku motivasi diri pada pekerjaan. TQM dalam praktik desain pekerjaan memberikan tanggung jawab dan aturan pada diri karyawan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaannya. Teori sosioteknik menggabungkan isu-isu teknologi dan sosial dalam praktik desain pekerjaan. Teori sosioteknik cocok dengan strategi desain pekerjaan dan pada kenyataannya menekankan pada kebutuhan praktis untuk merancang pekerjaan yang memberikan otonomi, umpan balik, signifikansi, identitas, dan variasi. Total Quality Management (TQM) menggabungkan gagasan pengayaan pekerjaan dan sosial teori teknis. Manajer yang mengimplementasikan pekerjaan dan sosial teori teknis. Total Quality Management atau TQM menggabungkan gagasan pengayaan pekerjaan dan sosial teori teknis. Manajer yang mengimplementasikan pekerjaan desain TQM yang memberdayakan individual untuk membuat keputusan penting tentang kualitas produk atau layanan. Pemberdayaan proses mendorong manajemen partisipatif, modul tugas, prioritasasi tim, dan otonomi. Kasus resep transformasi SDM jasara harja di industri 4.0. Revolusi industri 4.0 menjadi peluang sekaligus tantangan bagi jasara harja untuk lebih adaptif terhadap digitalisasi, tak terkecuali dalam aspek pengelolaan human capital. Beberapa tantangan pengelolaan human capital antara lain: 1. 75% total pegawai jasara harja adalah milenial. 2. Menyelaraskan kebutuhan milenial yang mendominasi porsi pegawai di jasara harja dengan penempatan yang harus menjangkau seluruh pelosok kantor cabang. 3. Menjembatani keinginan milenial untuk work-life balance dan waktu bekerja yang lebih fleksibel dan budaya aturan sebagai pegawai BUMN. Menjawab tantangan itu, jasara harja menyusun human capital transformation framework dengan berbagai strategi. Pertama, dilakukan studi Organization Culture Health Index atau OC untuk mengetahui kondisi budaya saat ini
dan memberi gambaran aksi untuk mengoptimalkan budaya sebagai intangible asset. Hasil studi menunjukkan perlunya pembaruan budaya untuk mendukung upaya adaptasi. Kedua, pembaruan mekanisme rekrutmen. Ketiga, penerapan Human Capital Information System atau HCIS yang melibatkan peran aktif pegawai melalui mekanisme Employee Self-Service atau ISS dengan mengintegrasikan sistem struktur organisasi SDM, payroll, benefit, living, learning and development, talent management, succession planning, performance management, dan knowledge management. Strategi keempat, implementasi work-life balance kepada seluruh pegawai melalui program Jasara Harja Energizer yang terdiri dari body, soul, sosial, dan main energizer. Perusahaan menyediakan berbagai macam fasilitas olahraga, musik, social activity, kegiatan kerohanian, dan training untuk mendukung terlaksananya work-life balance. Selain itu, Jasara Harja juga telah mendesain ruang kerja dengan konsep open working space dan clean desk untuk menciptakan lingkungan kerja yang menyenangkan untuk setiap pegawai. Untuk meningkatkan engagement pegawai milenial, Jasara Harja membentuk Spirit of Millennials, baik di kantor pusat maupun di seluruh kantor cabang. Melalui Spirit of Millennials, para pegawai milenial diberikan ruang untuk lebih berinovasi serta berkontribusi dalam berbagai kegiatan, baik dalam maupun di luar perusahaan. Dengan adanya transformasi human capital ini, insan Jasara Harja siap mewujudkan Jasara Harja menjadi perusahaan yang terpercaya. 1. Pertanyaan kasus. Bagaimana desain pekerjaan yang diinginkan oleh para pegawai milenial yang bekerja di Jasara Harja? Jawaban, keinginan milenial untuk work-life balance dalam waktu bekerja yang lebih fleksibel dengan budaya dan aturan sebagai pegawai BUMN. Bagaimana Direktur SDM mengakomodasi tuntutan para pegawai milenial? Jawaban, implementasi work-life balance kepada seluruh pegawai melalui program JR Energizer yang terdiri dari body, soul, sosial, dan main energizer. Perusahaan menyediakan berbagai macam fasilitas olahraga, musik, social activity, kegiatan rohani, dan training untuk mendukung terlaksananya work-life balance. Selain itu, Jasara Harja juga mendesain ruang kerja dengan konsep open working space dan clean desk untuk menciptakan lingkungan kerja yang menyenangkan untuk setiap pegawai. Untuk meningkatkan engagement pegawai milenial, Jasara Harja membentuk Spirit of Millennials, baik di kantor pusat maupun di seluruh kantor cabang. Melalui Spirit of Millennials, para pegawai milenial diberikan ruang untuk lebih berinovasi serta berkontribusi dalam berbagai kegiatan, baik di dalam maupun di luar perusahaan. 2. Berbagai perusahaan desain kerja yang dilakukan oleh Jasara Harja beserta dampak perubahannya. Jawaban 1. Dilakukan studi Organization Culture Health Index atau OCI untuk mengetahui kondisi budaya saat ini dan memberikan gambaran aksi untuk mengoptimalkan budaya sebagai intangible asset. Hasilnya memerlukan pembaruan budaya untuk mendukung upaya adaptasi. 2. Pembaruan mekanisme rekrutmen. 3. Penerapan Human Capital Information System atau HCIS yang melibatkan peran aktif pegawai melalui mekanisme Employee Self-Service atau ISS dengan mengintegrasikan sistem struktur organisasi SDM, payroll, benefit, dan lain-lain. 4. Implementasi work-life balance kepada seluruh pegawai melalui program JR Energizer. 3. Mengapa Jasara Harja harus berusaha payah untuk melakukan perubahan desain kerja? Jawaban, menyelaraskan kebutuhan milenial yang mendominasi porsi pegawai di Jasara Harja. Oleh karena itu dilakukan job redesign yang sesuai dengan kebutuhan. 4. Teknik apa yang digunakan Jasara Harja sebagai upaya memenuhi kebutuhan pegawai untuk berkembang dan menumbuhkan otonomi kerja pegawainya? Jawaban, Human Capital Transformation Framework. 5. Jika Anda jadi Direktur SDM di Jasara Harja,
desain pekerjaan apa yang akan Anda buat agar para pegawai jasa raja yang didominasi kaum milenial memiliki kinerja yang maksimal? Jawaban, desain pekerjaan yang fleksibel namun tetap berpegang dalam beberapa aturan resmi perusahaan. Fleksibel yang dimaksud bukan berarti memberi kebebasan seutuhnya terhadap pegawai, namun memberi kelonggaran seperti pegawai dibebaskan untuk work from home. Namun hal ini juga menjadi tantangan bagi perusahaan untuk memiliki integrated system untuk dapat memantau pekerjaan antar setiap karyawan, sehingga tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Hal ini dikarenakan mayoritas milenial dinilai mudah jenuh apabila mengerjakan sesuatu dalam waktu dan tempat yang sama dalam setiap harinya, sehingga kebebasan untuk mengerjakan pekerjaan di luar kantor dapat menjadi salah satu alternatif untuk menjaga kualitas pada pegawai tersebut dalam mengerjakan pekerjaannya. Apa yang dimaksud dengan work-life balance? Work-life balance adalah keseimbangan antara kegiatan bekerja di dalam kantor dengan kegiatan di luar kantor. Apa kaitannya dengan desain pekerjaan yang dilakukan jasa raja? Kaitannya dengan desain pekerjaan yang dilakukan jasa raja adalah menyelaraskan kebutuhan milenial yang mendominasi porsi pegawai di jasa raja. Oleh karena itu dilakukan job redesign yang sesuai dengan kebutuhan. Bagaimana dampaknya terhadap kinerja perusahaan? Dengan adanya job redesign yang lebih baik, perusahaan di-upgrade untuk memenuhi kebutuhan dan juga fasilitas untuk para pegawainya, sehingga kinerja para pegawai bisa meningkat dan dapat terus berinovasi, sehingga berdampak baik bagi perusahaan. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Selamat sore.